Shalom, salam jumpa sahabatku semuanya. Ini kita akan sebentar mendengarkan renungan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Saya mohon dukungan Bapak Ibu semua untuk like, subscribe, dan komen YouTube saya ini. Saya mohon dukungan kita semua. Shalom. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Nah, kita saudaraku akan berbicara tentang betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, kita akan mulai pembacaan Alkitab kita dari Yesaya pasal 61. Silakan baca ayat 1. Ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Terus, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Ia memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. saudara-saudaraku, sahabatku semua, bagi kita semua yang telah dicurahkan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus kepadamu, kamu telah menerima karunia Roh Kudus. Tuhan memberikan tugas kepada kita untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang susah, kepada orang-orang sengsara, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang putus harapan, supaya mereka jangan putus harapan. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan, sahabatku semuanya. Mari perhatikan baik-baik betapa pentingnya saudara dan saya yang sudah dipimpin Roh Kudus ini bekerja untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil. Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya banyak orang tertolong. Supaya banyak orang tertolong. Ini saudara-saudara. Lewat Injil yang kamu beritakan, ada beberapa teman kita yang terbaring di rumah sakit. Mereka butuh pengharapan. Mungkin mereka ada yang putus harapan. Nah, saudaraku, lewat dikasih Tuhan, lewat Injil yang kita beritakan, menjadi sebuah motivasi, menjadi motivator bagi mereka. Mungkin mereka yang susah ekonomi, susah mencari pekerjaan, mereka menjadi lemah lesu. Injil yang kita beritakan akan menjadi menguatkan mereka bahwa Tuhan berkuasa untuk menolong mereka. Sebab saudara dikasih oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, Roh Kudus yang ada pada kita, coba dibaca ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku, Bapak Ibu, teman-temanku semua, kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, bagi teman-teman, bagi kita semua anak-anak Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus dalam hidupmu, Roh Kudus ini memberikan kuasa. Karena kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus dicurahkan kepadamu. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, lalu kita bergairah, lalu kita bersemangat untuk apa? Untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, supaya mereka dengan terikat dengan kuasa kegelapan, supaya mereka lepas dari kegelapannya. Supaya mereka terikat dengan judi, supaya mereka lepas dari judinya. Kalau mereka terikat dengan narkoba, supaya mereka lepas dari narkobanya. Firman Tuhan ini jadilah menjadi motivator bagi mereka. Makanya anak-anak Tuhan, jangan kita berdiam diri. Jangan kita berdiam diri. Firman Tuhan ini harus diberitakan. Firman Tuhan ini harus terus disampaikan. Baik atau tidak baik waktunya. Firman Tuhan ini yang akan menolong jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang berbeban berat. Jiwa-jiwa yang memiliki masalah. Supaya mereka ditolong Tuhan. Mungkin sahabatku sampai hari ini kau ketakutan soal jodohmu karena usiamu semakin bertambah. Lalu kau bilang, bagaimana? Saudara,
Saya ingin katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan sumber pertolonganmu. Tuhan memberikan yang terbaik bagimu. Jodoh bukan kamu pikirkan. Jodoh bukan kamu cari. Tapi jodoh disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan. Kalau jodoh itu adalah sebuah kebutuhan. Kalau kamu seorang perempuan cukup menanti. Kalau kamu juga seorang laki-laki cukup menanti. Karena Adam pun demikian. Adam dibuat tertidur. Allah yang menyediakan kepadanya. Begitu juga perempuan. Allah yang sudah mempersiapkan kepadanya. Oleh karena itu aku berharap jangan khawatir. Terimalah Roh Kudus bagi saudara sekaliannya. Terima Roh Kudus. Jadilah saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yohanes 4 ayat 23-24. Jadilah saudara menjadi orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini yang Tuhan rindukan bagi kita. Amin. Baca. Tetapi saatnya akan datang. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terus. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini yang Tuhan kehendaki. Penyembah-penyembah demikian. Yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Ayat selanjutnya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah Allah, sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Hidup kita, jadilah saudara menjadi penyembah-penyembah benar. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan kita. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini, hari-hari terakhir ini, hubunganmu sangat jarang dengan Tuhan. Mungkin sekali sehari pun kamu kurang untuk berdoa, untuk menyembah. Atau mungkin sekali 2 hari pun kurang kamu untuk menyembah dan berdoa. Kita harus belajar kepada Daniel. Daniel pasal 6 ayat 11. Dia komitmen berdoa 3 kali dalam sehari. Daniel pasal 6 ayat 11. Perhatikan baik-baik ya. Teman-temanku, ini perhatikan. Coba dibaca. Demi didengar Daniel, Ya. bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ya, terus. Pergilah ia ke rumahnya. Ya, terus. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Ya, terus. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Perhatikan ya. 3 kali sehari Daniel berlutut, berdoa, memuji Allahnya, menyembah Allahnya. Jadi 3 kali sehari. Ini sebuah komitmen bagi kita orang percaya, bagi kita orang-orang Kristen. Perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Perbaiki. Saya ingin katakan apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara, apapun, perhatikan ya, apapun pergumulanmu, saya katakan, kamu berdoa, ketika kamu benar-benar membangun hubunganmu 3 kali dengan Tuhan, serahkan segalanya kepada Tuhan. Dia yang memberikan keputusan tentang segala sesuatu yang kamu butuhkan, tentang pergumulanmu, apapun itu. Apapun itu. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya hanya berdoa kepadamu, Tuhan kiranya menolong saudara.